Hai everyone, aku Novi Gabriela dan kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang terjadi di kawasan perbatasan, khususnya Kepulauan Riau. Nah, yang pertama, apa sih itu wilayah perbatasan? Nah, wilayah perbatasan merupakan batas terluar dari sebuah negara berupa garis imajiner yang memisahkan satu negara dengan negara lain yang melalui darat, laut, dan udara. Nah, Kepulauan Riau sendiri berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Malaysia dan Kalimantan Barat di sebelah timur, Bangka Belitung dan Jambi di selatan, negara Singapura, Malaysia, dan Riau di sebelah barat. Nah, selanjutnya, apa saja sih masalah-masalah yang ada di wilayah perbatasan Kepri? Yang pertama ada sulitnya pengelolaan daerah kepulauan, yang kedua ada keterbatasan pelayanan publik, sarana dan prasarana komunikasi transportasi. Yang ketiga, masih banyaknya masyarakat miskin dan tertinggal, dan yang terakhir ada lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan maraknya pelanggaran hukum. Nah, yang pertama adanya sulitnya pengelolaan daerah kepulauan. Nah, kenapa pengelolaan daerah kepulauan itu dikatakan sulit? Dikarenakan daerah kepulauan ini memiliki banyak pulau-pulau kecil dan terluar. Nah, keberadaan pulau-pulau kecil dan terluar ini sebenarnya merupakan potensi yang seharusnya dikembangkan oleh negara ini. Nah, namun dia memiliki ancaman yang berpotensi hilang dikarenakan penambangan pasir yang dilakukan di pulau tersebut sehingga pulau-pulau tersebut itu bisa terancam hilang. Nah, selama ini pengelolaan wilayah perbatasan itu belum terintegrasi dengan baik, walaupun ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang di mana kawasan perbatasan itu ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, sehingga diperlukan pengelolaan kekuasaannya secara khusus dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Nah, apa saja sih upaya pemecahan masalah pengelolaan daerah kepulauan? Yang pertama itu dengan mewujudkan kedaulatan pertahanan dan keamanan melalui penempatan pos pertahanan dan keamanan dan penempatan aparat polisi dan TNI. Nah, yang kedua itu menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Oleh karena pulau-pulau terkecil dan terluar ini tuh sebenarnya bisa dijadikan potensi, oleh sebab itu ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi dan kawasan konservasi. Oleh sebab itu kita harus mengembangkan dan tetap menjaga kelestarian yang ada. Nah, yang terakhir itu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pengelolaan daerah Kepulauan Riau? Nah, kita bisa melalui usaha kelautan dan perikanan, ekowisata bahari, pertanian, penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi, atau dengan industri jasa maritim. Yang kedua itu keterbatasan pelayanan publik, sarana dan prasarana komunikasi juga transportasi. Nah, keterbatasan pelayanan publik ini seperti transportasi, energi listrik, sarana komunikasi informasi, serta minimnya pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya itu menjadi pelayanan sosial dasar yang harusnya ada di kawasan perbatasan. Nah, akses-akses infrastruktur dan pelayanan sosial dasar ini itu masih minim ya, dan yang harusnya itu perlu dibangun, perlu dikembangkan, perlu dilakukan perawatan dan pemetaan. Nah, minimnya pembangunan ini bisa disebabkan karena keterbatasannya anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan atau kawasan perbatasan yang lokasinya itu terpencil dan sulit untuk mengakses pulau tersebut. Nah, apa saja sih upaya kita untuk keterbatasan pelayanan publik, sarana dan prasarana komunikasi transportasi? Yang pertama itu melalui pembangunan tol laut. Nah, pembangunan tol laut ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan diharapkan itu bisa membantu sarana transportasi di kawasan perbatasan. Yang kedua, penyediaan jaringan angkatan laut dan peningkatan pelabuhan. Yang ketiga, memperluas jaringan telekomunikasi, dan yang keempat, pembangunan menara atau tiang PLN. Karena seperti yang kita tahu banyak di kawasan perbatasan yang listriknya itu cuma hidup malam doang 6 jam. Jadi biasanya itu cuma dari jam 6 sore ke jam 6 pagi gitu. Nah, terus upaya kita untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan pelayanan publik, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan itu bisa melalui pembangunan fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit. Nah, namun nyatanya untuk membangun satu rumah sakit itu diperlukan syarat dan prasyarat yang seharusnya tidak perlu dilakukan di kawasan perbatasan seperti jumlah masyarakat yang ada di sana gitu. Terus yang kedua itu pelatihan soft skill dan hard skill yang dalam rangka pengembangan individu. Nah, kalau misalnya di kawasan pesisir bisa melalui pengembangan soft skill
bagaimana cara menggunakan teknologi kapal yang modern, nggak perlu lagi menggunakan sampan-sampan yang masih menggunakan teknologi manual. Nah, yang ketiga itu menyebarkan tenaga pengajar dan tenaga medis. Nah, tenaga pengajar dan tenaga medis di kawasan perbatasan itu masih kurang karena sulitnya akses ke sana, kurangnya dokter dan guru yang mau untuk pergi ke sana dikarenakan akses transportasi dan komunikasinya tadi masih sulit gitu loh. Jadi perlunya pemerintah daerah dan pemerintah pusat fokus pada masalah pendidikan dan pelayanan sebagai pelayanan publik dan dasar. Yang ketiga, masih banyaknya masyarakat miskin dan tertinggal. Nah, masyarakat miskin dan tertinggal di sini itu bisa disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kesenjangan pembangunan, dan ketergantungan terhadap intervensi pemerintah dan pihak swasta. Dalam hal ini, masyarakat itu mengalami kemiskinan akibat rendahnya produktivitas, akibat sarana dan prasarana, dan sumber daya alam dan sumber daya manusianya minim. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat itu sulit dilakukan di kondisi di kawasan perbatasan, terus sumber daya alam yang hanya dipakai mereka di satu kawasan itu tersebut. Akibatnya produktivitas yang mereka lakukan itu masih minim karena mereka melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang sehingga sumber daya alam yang ada itu semakin menipis. Nah, hal itu menyebabkan tingkat pendapatan yang didapat oleh masyarakat di kawasan perbatasan itu masih rendah. Oleh sebab itu, pendapatan yang rendah itu hanya cukup untuk konsumsi sehingga tabungan dan permintaan masyarakat itu juga rendah. Nah, pemerintah dalam hal ini sudah melakukan intervensi atau campur tangan kepada daerah-daerah tersebut melalui bantuan-bantuan yang diberikan seperti bantuan langsung tunai yang kita bisa lihat seperti bantuan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, namun terkadang intervensi dari pemerintah maupun pihak swasta melalui bantuan-bantuan yang diberikan itu menyebabkan masyarakat ketergantungan dengan pemerintah. Masyarakat menunggu dikasih lagi sama pemerintah. Masyarakat akhirnya malas untuk bekerja, malas untuk melakukan kegiatan yang untuk pengembangan individunya. Oleh sebab itu akan menimbulkan masalah baru yang sebelumnya bahkan tidak ada di masyarakat tersebut. Nah, adapun upaya dan strategi pemecahan masalah di masyarakat miskin dan tertinggal seperti pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan melalui pelatihan atau misalnya ibu-ibu PKK yang membuat suatu kerajinan dan diperjualbelikan gitu. Terus yang kedua itu pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur mulai dari akses jalan, sarana komunikasi, dan transportasi itu sangat membantu banget untuk masyarakat agar mereka lebih bergerak untuk bekerja dan menghidupi dirinya sendiri bahkan keluarganya untuk memecahkan adanya masyarakat miskin dan tertinggal. Yang ketiga ada peningkatan pendidikan. Nah, dikarenakan mungkin akses pendidikan di masyarakat perbatasan itu masih sedikit dan mereka harus keluar dari pulau mereka untuk berpendidikan, makanya banyak dari anak-anak di sana itu memilih untuk tidak bersekolah dan memilih membantu orang tua mereka. Oleh sebab itu sebenarnya pendidikan ini menjadi salah satu fokus penting untuk membantu pemecahan masalah masyarakat miskin dan tertinggal. Oleh sebab itu setidaknya harus ada satu sekolah SD, SMP, SMA di setiap kawasan perbatasan. Dan yang terakhir itu konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan ini diperlukan supaya sumber daya alam yang ada tidak tergerus oleh apapun yang mereka ambil untuk mereka makan, namun tetap diberdayakan dan dikembangkan lebih lanjut. Yang terakhir itu adalah lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan maraknya pelanggaran hukum. Nah, masalah-masalah yang terjadi di kawasan perbatasan, contohnya konflik tapal batas. Jadi tapal batas itu makin lama makin kecil gitu, makin lama wilayah kita itu kabur gitu garis titik koordinatnya. Terus ada penyelundupan, pelanggaran lintas batas seperti kasus TKI ilegal, terorisme, illegal logging, illegal fishing, trafficking, dan masih banyak yang lain. Nah, salah satu contoh upaya solusinya seperti dulu Menteri Perikanan kita itu tuh kalau misalnya ada kapal asing yang masuk ke Indonesia diledakkan gitu. Nah,
Problem-problem ini tuh biasanya beriringan selalu dengan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, seperti kasus TKI ilegal yang tanpa dokumen, tanpa data, mereka pergi keluar masuk melalui pelabuhan tikus, pergi untuk bekerja ke Singapura dan Malaysia. Yang kita takutkan adalah mereka tidak mendapatkan perlakuan layak di negara-negara tetangga kita. Akhirnya namun mereka tetap melakukan itu dikarenakan, kemiskinan yang masih menduduki di kawasan perbatasan. Nah, kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi seolah menjadi karakteristik masyarakat di perbatasan. Kendala yang dialami oleh pemerintah seperti dengan, untuk melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan yang ilegal, sedikit sulit karena luasnya wilayah dan jumlah penduduk itu tidak sebanding dengan jumlah aparatur negara maupun pegawai yang ada. Nah Nah, adapun upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di wilayah perbatasan melalui kerjasama dengan aparatur hukum, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Nasional, dan Badan Pengelolaan Daerah termasuk Badan Keamanan Laut. Terus yang kedua itu melalui peningkatan sarana dan prasarana untuk pengelolaan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di perbatasan. Lebih daripada itu, saya selalu berharap lebih daripada itu semoga setiap masalah-masalah perbatasan, terutama masalah perbatasan yang di wilayah Kepri, itu dapat terselesaikan dengan baik dan segera diatasi. Oleh sebab itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat itu sama-sama mempunyai kewajiban untuk meningkatkan dan membangun kawasan-kawasan perbatasan, terutama kawasan perbatasan di wilayah Kepri. Saya Novi Gabriela, saya undur diri. Terima kasih.